Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ranti. Makasih ya udah datang dan meluangkan waktunya. Bu. Maaf ya kalau misalnya hari ini kamu datang lagi ke sini. Iya, Bu. Gimana kabar kamu hari ini? Biasa aja sih, Bu. Sebenarnya saya nggak tahu kenapa dipanggil lagi ke ruang BK. Baik, Ibu bisa memahami kalau kamu merasa bosan atau mungkin merasa kesal karena dipanggil terus ke sini ya. Itu tuh wajar kok. Kali ini Ibu tuh cuma mau ngobrol dengan cara yang berbeda, bukan untuk menghukum atau memarahi. Biasanya kalau di sini kan pasti dimarahi atau dinasihatin panjang lebar kan ya. Ya, jadi selama ini kamu merasa nggak pernah didengar ya Ranti. Ibu juga ingin kamu tahu bahwa hari ini tuh berbeda. Ibu di sini cuma untuk mendengarkan cerita kamu aja dan untuk memahami duniamu dari sudut pandangmu sendiri. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ya sebelah. Padahal kan saya cuman ya begitu aja. Nggak separah apa yang mereka bilang sih. Baik. Ibu ingin kamu tahu bahwa ruangan ini nanti kamu bebas bercerita apapun tanpa takut dihakimi juga. Ibu di sini bukan sebagai guru yang menilai kamu baik atau buruk, tapi sebagai orang dewasa yang ingin memahami dunia dari sudut pandangmu. Apa yang menjadi keresahanmu selama ini? Jadi setelah kamu duduk di sini, apa yang kamu rasain? Ya lumayan lagi sih, Bu, kalau gitu mah. Biasanya langsung dikasih tahu kalau ini salah, itu salah. Sepertinya kamu sudah sering merasa tidak didengar dan langsung disalahkan. Cerita dong seperti apa keseharian di sekolah ini? Ya biasa aja sih, Bu. Saya punya teman-teman, mereka suka ngikutin saya sering jadi pemimpin gitu di kelas. Jadi kamu merasa menjadi pemimpin di antara teman-temanmu. Bagaimana cara kamu memimpin mereka? Ya saya tegas aja, Bu. Kalau ada yang nyebelin atau aneh-aneh saya tegur biar mereka nggak macam-macam. Jadi kamu menegur teman-temanmu yang menurut kamu nyebelin atau aneh-aneh. Bisa cerita nggak sih lebih detail gimana cara kamu menegur mereka? Ya biasa lah. Ya saya bilang aja kalau mereka itu aneh, jelek atau bodoh. Kadang saya ngeliat teman-teman lainnya nggak ngomong gitu sih, Bu, ke mereka biar mereka sadar aja gitu. Oh, jadi kamu bilang biar mereka sadar akan apa yang kamu maksudin? Ya sadar kalau mereka itu berbeda, nggak cocok sama kita. Kayak si Sari tuh, dia kan kecil, bajunya lusuh. Terus si Andi juga, dia orangnya aneh, suka menyembunyi. Sepertinya kamu merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang berbeda ya di kelompokmu. Jelas sih, Bu. Masa saya harus berteman sama orang-orang kayak gitu? Nanti teman-teman saya yang lain gimana? Mereka bisa ninggalin saya dong. Sepertinya ada sesuatu yang penting bagi kamu nih dalam hal mengontrol situasi di kelas. Nanti ada nggak sih ketakutan kamu di balik semua ini? Takutan apa, Bu? Saya nggak takut siapa-siapa kok. Tapi tadi kamu bilang takut teman-teman ninggalin kamu kalau kamu berteman dengan orang-orang yang berbeda. Itu terdengar seperti ketakutan untukmu. Ya itu beda lah, Bu. Maksud saya tuh saya nggak mau kayak dikucilkan kayak mereka-mereka. Jadi kamu melakukan hal-hal tadi untuk menghindari kata dikucilkan, dan kamu memilih untuk mengucilkan orang lain daripada kamu yang jadi korban ya? Iya, emang salah. Daripada saya yang dibully, mending saya membuli nggak sih? Baik, saya mengerti. Cerita dong bagaimana perasaan kamu ketika kamu melihat Sari atau Andi sendirian di kantin karena tidak ada yang mau duduk sama mereka. Ya biasa aja sih, Bu. Mereka kan emang aneh, jadi wajar gak sih kalau sendirian. Baik, saya merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri kamu ketika saya bertanya tentang perasaanmu melihat mereka sendirian. Seperti ada bagian dari dalam dirimu yang tidak nyaman dengan jawaban yang kamu berikan. Saya kadang lihat mereka kayak gimana gitu rasanya, aneh gitu, Bu. Aneh gimana? Coba bisa dong diceritakan perasaan aneh itu ke saya. Kayak
kayak ada yang nggak beres gitu. Tapi saya nggak tahu apa, pokoknya ada langsung pergi aja sih dari situ. Oke, baik, saya ngerti. Jadi apa yang kamu takutkan akan terjadi kalau kamu memikirkan perasaan itu ya? Takut saya jadi kayak mereka bu, sendirian, nggak punya teman. Baik. Jadi ketakutan terbesarmu adalah sendiri seperti mereka. Ya bu, saya nggak mau jadi kayak gitu. Kalau boleh tahu, kapan terakhir kali kamu merasa takut sendirian seperti itu? Dari SD kayaknya bu. Waktu itu saya pernah nggak punya teman gara-gara pindah sekolah. Rasanya sepi banget. Saya nggak tahu ngerasain apa lagi. Oke, pasti sangat menyakitkan lah ya waktu itu menjadi anak baru di sekolah dan malah merasa sendirian. Iya bu, saya inget banget waktu itu saya makan sendirian, main sendirian. Semua orang udah punya kelompoknya masing-masing. Dan sekarang kamu nggak mau merasakan hal yang sama lagi, makanya kamu berubah keras untuk memastikan kamu tuh punya satu kelompok. Iya, Iya bener. Makanya saya harus jadi yang paling kuat di kelompok, biar nggak ada yang berani ninggalin saya. nanti saya pengen kamu renungin sesuatu. Kamu bilang tidak mau merasakan kesepian seperti dulu, tapi cara yang kamu lakukan sekarang membuat orang lain kesepian. Apakah kamu benar-benar merasa tidak kesepian? Saya nggak tahu bu. Kadang saya ngerasa kosong aja gitu. Kosong bagaimana kalau ibu boleh tahu? Kayak teman-teman itu cuma ada karena takut sama saya, bukan karena sayang sama saya. Tapi saya nggak tahu caranya gimana bu, biar mereka berubah. Baik. Jadi di satu sisi kamu takut sendirian, tapi di sisi lain kamu merasa kosong juga karena teman-temanmu mungkin hanya berteman karena takut, bukan karena menyayangimu. Iya bu, saya bingung. Saya nggak mau sendirian. Tapi saya juga nggak yakin mereka benar sayang sama saya apa enggak. Baik, itu adalah situasi yang sangat melelahkan secara emosional. Dan hidup kamu tuh juga nggak dalam hidup kamu dalam ketidakpastian seperti itu pasti sangat lelah. Iya bu, karena saya kemana-mana terus. Baik, nanti ibu ingin mengajak kamu untuk melihat lebih dalam. Ketika kamu sendirian di dalam kamar saat malam hari sebelum tidur, apa yang kamu rasakan? Kalau ditanya, ibu kenapa ya nanya gitu? Karena ibu merasakan ada sesuatu yang menyakitkan di balik semua perilaku yang kamu lakukan di sekolah. Sebagai guru BK, ibu sudah bertemu banyak siswa dan ibu tahu bahwa perilaku seperti ini biasanya muncul karena ada luka di dalam hati. Ibu ingin memahami luka itu. Saya sering sulit tidur bu. Kepala saya pusing dan ya balik lagi saya yang biasa karena saya merasa kosong. Kosongnya ini apakah bisa diceritakan lebih detail apa yang ibu rasakan? Kayak nggak ada yang benar-benar peduli sama saya. Semua orang cuma takut sama saya. Tapi saya nggak tahu cara gimana saya perhatiannya. Dapetin perhatian juga saya nggak tahu. Ya sebenarnya kesepian. Tapi saya nggak mau ngakuin kalau saya sebenarnya lemah. Baik, terima kasih ya Ranti udah berani bercerita dan mengakui perasaan kesepian itu. Pasti sangat menyakitkan. Dan sudah berapa lama kalau ibu boleh tahu kamu merasakan kesepian ini? Ya dari sejak MP saya bilang bu, dari sejak saya SMP saya selalu merasa berbeda sama yang lain. Jadi saya mikir kalau saya nggak bisa jadi yang disukai, mending saya jadi orang ditakuti. Baik, sepertinya ada luka yang sangat dalam ya di hatimu. Luka yang sudah dibawa dari kecil dan kamu merasakannya sudah sangat lama. Bisa diceritakan nggak secara detail tentang masa sekolah yang kamu lewati saat itu? Waktu itu saya pindah sekolah di tengah semester. Bapak saya kerja pindah kota, saya ke sekolah baru dan semua orang punya temennya, sedangkan saya sendiri terus. Baik, saya mengerti. Hal itu pasti sangat menyakitkan. Menjadi anak baru di tengah semester, semua orang sudah punya kelompok dan kamu sendirian. Iya bu, waktu istirahat saya duduk sendirian di kelas.
waktu makan saya juga sendirian, bahkan atau kerja kelompok saya selalu menjadi yang terakhir dipilih, atau kadang nggak dipilih sama sekali. Baik. Bagaimana perasaanmu saat itu nanti? Apa yang kamu pikirkan ketika melihat teman-teman lain bersama, sementara kamu sendiri? Saya ngerasa kayak monster, kayak ada yang salah sama saya nggak tahu kenapa mereka nggak mau berteman sama saya. Saya udah coba ramah, udah coba itu ngobrol, tapi mereka kayak cuek gitu loh, Bu. Stay cuek, Iya, cuek. Baik, kamu merasa ada yang salah di dirimu ya? Seperti tidak layak untuk dicintai atau diterima, benar begitu? Saya waktu itu mikir pasti aneh, saya pasti jelek, saya pasti nggak worth it nih buat dijadiin teman. Dan dari situ juga kamu memutuskan bahwa lebih baik menjadi yang ditakuti daripada menjadi yang diabaikan, betul? Nggak langsung juga sih, Bu, sebenarnya. Awalnya saya cuma marah sama diri sendiri, marah sama dunia. Terus pas waktu saya SMP, saya mulai coba-coba nih jadi galak, dan ternyata iya, Bu, benar, orang-orang mulai memperhatikan saya. Boleh diceritakan sedikit nggak perubahan yang kamu alami pada saat itu? Gimana reaksi orang-orang ketika kamu berubah dari yang baik menjadi galak? Awalnya cuma berani ngomong keras sama teman sekelas yang nyebelin. Terus mereka diem, bahkan ada yang minta maaf. Saya kaget, tapi saya juga lega. Kayaknya akhirnya saya bisa kontrol situasi. Jadi kamu menemukan bahwa menjadi galak itu kamu bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukanmu, dan kamu tidak lagi menjadi korban yang diabaikan. Iya, Bu. Dan lambat laun orang-orang mulai takut sama saya. Mereka nggak berani mengabaikan saya lagi, malah mereka berusaha buat dekat sama saya, meskipun saya tahu mereka takut. Nanti saya merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam dirimu ya ketika kamu menceritakan hal yang barusan. Di satu sisi sepertinya ada kepuasan, maaf. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang agak lain itu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Kosong, Bu. Meski akhirnya saya punya teman, tapi rasanya tetap kosong. Kayak mereka nggak kenal saya yang sebenarnya. Mereka cuma kenal nanti yang galak dan pembeli. Sepertinya kamu merasa terjebak. Di satu sisi kamu tidak mau kembali menjadi anak yang diabaikan seperti dulu, dan di sisi lain kamu merasa tidak dikenal secara pribadi dan tidak dicintai apa adanya. Benar begitu kan? Iya, Bu, saya kayak pakai topeng terus, nggak pernah bisa jadi sendiri. Tapi kalau saya lepas topeng, saya takut ya mereka pergi ninggalin saya. Nanti apa yang paling kamu takutkan dari ditinggal orang lain? Takut saya benar-benar sendiri di dunia ini. Takut nggak ada yang peduli kalau saya mati. Takut hidup, ya takut hidup nggak ada artinya itu apa sih. Baik-baik sayang. Jadi apakah kamu lelah atau capek dengan semua itu? Saya capek banget, bener-bener capek tuh. Capek harus jadi orang yang nggak, ya saya sendiri aja nggak suka. Tapi saya nggak tahu cara lain. Saya nggak tahu gimana caranya jadi diri sendiri. Tapi tetap aja gitu orang. Baik, terima kasih ya Ranti sudah berani membuka dirimu, membuka hatimu juga. Ibu juga bisa merasakan betapa beratnya beban yang kamu pikul selama ini. Hidup dengan rasa takut seperti itu pasti sangat melelahkan. Makanya saya sering sakit kepala, perut sakit, tambah saya kayak protes gitu. Mungkin tubuhmu yang seperti itu sedang memberitahumu kalau hidupmu tuh lagi nggak balance, dan tubuhmu tuh nggak bisa bohong dengan pikiran-pikiran yang sedang kamu rasakan. Jadi ya memang seperti itu ada. Dan nanti sekarang ibu akan mengajak kamu untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu bilang tadi kalau kamu merasa kesepian, tidak terhubung dengan orang lain, tapi saat ini di ruangan ini bersama ibu, bagaimana perasaanmu? Aneh, Bu, rasanya. Saya merasa didengar. Ibu nggak langsung nyalain saya kayak orang-orang biasanya. Iya, karena ibu ngelihat kamu sebagai manusia yang lengkap.
bukan hanya siswi yang bermasalah, tapi manusia dengan perasaan, ketakutan, dan keinginan yang sangat manusiawi. Coba sekarang rasakan apa bedanya perasaanmu saat ini dengan perasaanmu yang biasa kamu alami di sekolah. Mungkin lebih tenang, kayak nggak perlu jaga-jaga atau pura-pura jadi orang lain. Saya bisa jadi diri saya sendiri. Tepat sekali. Ini adalah contoh dari koneksi yang tulus. Ketika kita terhubung dengan orang lain tanpa harus memakai topeng, tanpa harus menakuti atau mengontrol orang lain. Bagaimana kamu bisa merasakan koneksi seperti ini dengan teman-temanmu? Kayaknya bakalan banget sih, Bu. Tapi gimana caranya ya? Saya udah terlanjur punya image yang galak. Itu tantangan yang wajar ya Ranti. Tapi coba sekarang kita mulai dengan mengubah fokusmu. Selama ini kamu terlalu fokus pada dirimu sendiri. Bagaimana cara mendapat perhatian, bagaimana cara tidak menjadi korban, bagaimana cara agar orang lain tidak meninggalkanmu. Nah sekarang coba kita alihkan fokusmu. Pernah nggak kamu benar-benar memperhatikan teman-temanmu sebagai individu yang utuh? Maksud ibu gimana ya? Maksud ibu, pernah nggak kamu bertanya-tanya tentang mimpi mereka, ketakutan mereka, apa yang mereka senangi atau mereka rasakan sedih? Atau selama ini kamu hanya melihat mereka sebagai orang yang bisa mendukung atau mengancam posisimu? Kayaknya saya nggak pernah deh, Bu. Saya cuma mikirin mereka sebagai teman yang harus tetap ada atau musuh yang harus disingkirkan. Baik, sekarang coba bayangkan Sari, teman sekelasmu yang sering kamu ejek karena penampilannya. Lupakan dulu tentang dirimu, tentang image-mu, tentang kelompokmu. Coba fokus pada Sari sebagai manusia. Menurutmu, apa yang dirasakan Sari setiap pagi ketika bangun tidur dan harus bersiap-siap ke sekolah? Dia pasti nggak semangat sih, Bu. Bahkan mungkin dia takut untuk sekolah. Terus, lanjutkan Ranti, apa yang mungkin dia pikirkan ketika dia bercermin di pagi hari? Mungkin melihat dirinya dan mikir, hari ini bakal diajak lagi nggak ya? Atau mungkin dia nangis kali ya, Bu. Dan ketika sampai di sekolah, berjalan melewati kelas, apa yang mungkin dirasakan? Kayaknya takut banget sih, Bu. Jantungnya deg-degan. Dia pasti berharap kayak dia nggak dilihat sama orang lain, atau berharap saya lagi nggak mood buat ngejek dia gitu. Oke, bagaimana sekarang perasaanmu ketika membayangkan kehidupan Sari dari sudut pandangnya? Rasanya sakit banget sih, Bu. Saya nggak pernah mikir gitu. Saya cuma mikir dia aneh, makanya saya ejek dia. Tapi ternyata dia juga punya perasaan sama kayak saya. Tepat sekali Ranti, dia juga manusia kayak kamu. Dia juga butuh diterima, dia butuh dicintai, merasa aman. Dan sekarang coba bayangkan ketika dia pulang dari sekolah ke rumah, setelah seharian mengalami perlakuan seperti itu dari kamu, apa yang akan terjadi? Dia pasti nangis seharian di kamar. Kayak saya dulu sih, Bu, waktu pindah sekolah. Dia pasti ngerasa sendirian banget. Dan nanti bagaimana perasaan orang tua Sari ketika dia pulang dengan mata sembab karena menangis? Apa yang mungkin mereka rasakan sebagai orang tua? Astaga. Orang tua dia pasti sakit hati banget sih. Mereka pasti marah, sedih, nggak tahu harus bagaimana membantu anaknya. Kayak mama saya dulu sih, Bu, waktu saya cerita masalah istri saya. Tepat sekali. Jadi penderitaan yang kamu ciptakan itu tidak hanya menimpa Sari, tetapi juga keluarganya. Dan sekarang bagaimana dengan Andi? Coba kamu bayangkan kehidupannya. Jangan, Bu, saya nggak kuat. Saya udah ngerasain betapa sakit diri dia. Saya jahat banget ya, Bu. Kamu tuh nggak jahat, Ranti. Kamu adalah seorang yang terluka dan tidak tahu cara mengatasi luka yang dengan baik gitu, dengan sehat juga. Tapi sekarang kamu sudah mulai menyadari. Dan kesadaran ini adalah langkah pertama untuk penyembuhan. Nanti sekarang coba rasakan, kamu, Sari, dan Andi semua berteman. Dan kalian adalah manusia. Kalian semua punya perasaan yang sama, butuh dicintai, butuh diterima, takut ditolak, takut sendirian. Bagaimana rasanya menyadari bahwa kalian semua tuh berbeda,
sebenarnya sama. Rasanya kayak semua hal yang saya bangun selama ini runtuh. Kayak saya baru sadar kalau saya nggak sendirian. Tapi juga baru sadar sih betapa banyaknya orang yang saya sakiti. Itu realisasi yang sangat terpenting ya. Dan sekarang coba rasakan koneksi yang kita miliki saat ini. Bagaimana perasaanmu terhubung dengan ibu dalam percakapan ini? Hangat sih Bu, kayak ada yang ngerti saya, kayak saya nggak sendirian lagi. Ini yang saya cari sama ibu, perasaan kayak gini. Ya kan? Ini adalah authentic connection, koneksi yang tulus, tanpa manipulasi, tanpa kontrol, tanpa rasa takut, dan koneksi yang berdasar pada saling memahami dan saling menerima. Bagaimana kalau kamu bisa memiliki koneksi seperti ini dengan teman-temanmu? Saya mau banget sih Bu sebenarnya, tapi saya takut mereka nggak mau menerima saya setelah semua yang saya lakuin. Ketakutan itu wajar kok Ranti, tapi coba pikirkan, apakah kamu mau terus hidup dalam kebohongan yang aman tapi kosong, atau kamu mau mencoba hidup dengan otentik meskipun ada resikonya? Hidup saya sekarang memang kosong Bu. Bahkan dengan banyak teman, saya tuh sama sendirian. Mungkin worth it untuk nyoba. Baik Ranti, sekarang kita berada di pertanyaan yang paling penting ya, yang sangat penting ini. Selama ini kamu hidup untuk menghindari sesuatu, menghindari ditolak, menghindari sendirian, menghindari menjadi korban. Sekarang saya ingin tanya, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dari hidupmu? Bukan untuk menghindari sesuatu, tapi apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saya ingin punya teman yang benar. Saya suka yang saya suka sama saya juga. Bukan karena saya takut sama saya. Saya ingin mereka kenal siapa saya sebenarnya. Itu keinginan yang sangat manusiawi dan bermakna ya Ranti. Dan siapa sih kamu yang sebenarnya? Coba ceritakan tentang dirimu yang asli, yang tersembunyi di balik topeng galakmu itu. Saya sebenarnya suka bantu orang. Waktu kecil saya sering bantuin teman yang kesusahan. Dan saya suka didengar dengan curhat. Saya juga suka baca novel, terutama yang romantis. Dan yang saya suka nyanyi, tapi nggak pernah boleh nyanyi di depan orang. Ternyata kamu punya sisi yang sangat lembut dan caring ya. Bagaimana perasaanmu ketika kamu menceritakan dirimu yang asli ini? Rasanya lega, kayak beban berat terangkat. Tapi juga takut Bu, karena saya nggak pernah nunjukin sisi ini ke orang lain sejak saya SMP. Berarti sisi itu sudah hilang dari lama. Dan menurutmu apa sih yang terjadi kalau suatu saat nih kamu menunjukkan sisi aslimu kepada teman-temanmu? Mungkin mereka akan kaget, mungkin mereka akan lebih suka sama saya yang asli, atau mungkin mereka akan melihat saya lemah dan ninggalin saya. Kedua kemungkinan itu memang ada ya Ranti. Tapi coba kamu pikirkan mana yang lebih bermakna buat hidupmu. Hidup dengan teman-teman yang mencintai topeng, atau hidup dengan kemungkinan memiliki teman yang mencintai dirimu yang asli meskipun jumlahnya mungkin lebih sedikit dari sebelumnya. Kalau dipikir, hidup saya sekarang juga nggak bahagia. Saya selalu was-was, selalu harus jaga image, capek juga sih. Dan saya nggak pernah ngerasa dicintai beneran. Tepat sekali. Sekarang coba kita explore lebih dalam tentang makna hidupmu. Kalau kamu bisa memilih bagaimana kamu ingin diingat orang lain, bagaimana kamu ingin impact hidupmu terhadap dunia ini? Saya ingin dilihat sebagai orang yang baik, yang punya dan yang mungkin bisa membantu orang lain, bukan menyakiti. Saya ingin kalau orang mengenal saya, mereka senyum bukan takut.
adalah sebuah visi yang sangat indah, dan sekarang kamu perlu melakukan dan mewujudkan visi itu. Saya harus berhenti diri orang lain, saya harus minta maaf sama orang-orang yang harus saya sakitin, dan saya harus berani menunjukkan siapa saya sebenarnya. Bagus. Tapi kamu bilang tadi kamu takut mereka ninggalin kamu. Kalau kamu berubah, bagaimana kamu akan menghadapi ketakutan itu? Bu, boleh saya tanyakan sesuatu nggak? Boleh. Menurut ibu, menipu yang temennya boleh-boleh kenal dan sayang sama kita, atau punya 10 temen yang cuma takut sama kita? Menurut kamu sendiri gimana? Menurut saya kayaknya lebih berharga yang karena benar-benar sayang sih Bu. Saya bisa jadi diri sendiri, nggak perlu capek-capek pura-pura. Betul, nanti coba kamu pikirin, selama ini kamu takut sendiri, tapi apakah kamu benar-benar tidak sendirian sekarang, atau kamu sebenarnya sudah sendirian di tengah kerumunan orang yang takut sama kamu? Iya Bu, saya sebenarnya udah sendiri di tengah orang-orang yang cuma pura-pura dekat sama saya. Jadi saya takut, sebenarnya hal yang saya takut itu sebenarnya udah kejadian. Bener banget. Jadi sekarang kamu udah punya pilihan, tetap sendiri dengan cara yang sekarang, atau sendirian sementara sambil mencari koneksi yang tulus. Dan menurut kamu mana yang lebih bermakna? Yang kedua lah Bu, mungkin paling enggak saya punya hope atau harapan, saya punya kemungkinan untuk dapat teman yang benar. Nanti sekarang coba kamu bayangkan hidupmu 5 tahun ke depan. Kalau kamu seperti sekarang, kamu akan jadi seperti apa kira-kira? Saya mungkin jadi orang yang semakin dalam, semakin takut, semakin sendirian. Mungkin nanti di kuliah atau kerja saya akan tetap jadi pembuli mungkin, dan saya akan hidup dalam ketakutan terus gitu. Dan kalau kamu memilih untuk berubah mulai dari sekarang, mungkin saya akan punya teman-teman yang beneran. Mungkin saya bisa jadi orang yang lebih bahagia, yang lebih berguna buat orang lain. Mungkin saya bisa bantu orang-orang yang pernah ngerasain hal yang sama saya rasain dulu. jadi pengalaman burukmu yang dulu itu bisa menjadi kekuatanmu juga untuk membantu orang lain yang mengalami hal serupa. Maksudnya gimana ya Bu? Kamu pernah merasakan kesepian yang mendalam, kamu pernah menjadi korban, dan kamu pernah menjadi pelaku juga. Kamu memahami semua sisi dari persoalan ini. Pengalaman ini bisa membuat kamu menjadi seorang yang sangat empatik, memiliki empati yang lebih tinggi, dan bisa membantu orang lain yang mengalami situasi serupa. Jadi penderitaan saya selama ini bisa saya gunakan ya? Betul. Tidak ada penderitaan yang sia-sia kalau kita bisa belajar dan tumbuh dari situ gitu. Dan yang terpenting, kamu bisa menggunakan pengalamanmu untuk mencegah orang lain mengalami hal yang sama. Itu kedengarannya mindfully sih Bu bagi saya. Saya jadi ngerasa hidup saya bisa punya tujuan yang lebih besar lagi mungkin. Nah, itu benar makna yang sebenarnya, makna kehidupan yang sebenarnya gitu loh. Bukan hanya untuk survive, tapi untuk berkontribusi, untuk membuat perbedaan, untuk membantu orang lain juga. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya ngerasa hopeful sih Bu. Untuk pertama kalinya sejak lama saya ngerasa hidup saya jadi lebih baik. Saya punya ya direction yang jelas. Baik. Jadi nanti sesi kita hampir selesai. Bagaimana perasaanmu setelah mengobrol bersama saya? Campur aduk sih Bu. Oke. Ada perasaan sedih, takut, tapi juga lega. Kayak ada beban yang kangen gitu. Itu wajar banget ya Ranti. Prosesnya dari diri itu memang gak mudah. Tapi kamu sudah menunjukkan keberanianmu sebesar itu, besar banget hari ini. Ibu bangga dengan kejujuranmu juga. Dan Ibu merasa terhormat kalau kamu mau berbagi cerita ini tadi dengan Ibu. Sekarang sebagai langkah awal, apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari ruangan ini? Mungkin memikir dulu sih Bu cara minta maaf ke Sari dan teman-teman yang lainnya. Mungkin mulai besok aja coba sih. Itu rencana yang sangat baik ya.
Ingat, ibu akan selalu ada untuk mendampingimu dalam proses ini. Kalau kamu butuh bicara lagi atau merasa bingung, kamu bisa datang ke ruangan BK kapan aja. Dan karena kamu juga baru kelas 11, usahakan kamu harus memiliki teman-teman yang memang mendukung kamu untuk ujian kedepannya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Saya nggak nyangka bisa ngerasa sebaik ini setelah ngomong sama Bu. Itulah kekuatan koneksi yang tulus ya Ranti. Ketika kita benar-benar terhubung dengan orang lain, kita merasa lebih hidup dan bermakna. Ibu harap kamu bisa merasakan hal yang sama dengan teman-temanmu nanti. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sampai ketemu lagi ya. Ibu akan selalu mendukungmu. Kamu Iya. berharga dan kamu gak perlu takut sama. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kembali.